Saya pernah baca survei itu dilakukan oleh 2 BUMN yang sebetulnya diukur sama kebutuhan industri besar maupun kecil ya. Ada yang dilakukan oleh Sukovindo, ada yang dilakukan oleh Surveyor Indonesia atas pesanan 2 kementerian yang berbeda. Satu Kementerian Perdagangan, satu Kementerian Perindustrian. Yang mengagetkan adalah hasilnya berbeda. Dan perbedaannya itu kira-kira 0,5 juta ton. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Pemerintah itu mengeluarkan kebijakan kan by data. Jadi bukan by kira-kira gitu. Kalau kira-kira itu pasti akan meleset. Bisa kebanyakan, bisa kekurangan kalau diimpor. Sebelum tahun ini, itu harga antara gula rafinasi dengan gula konsumsi itu disparitasnya besar. Saya pernah menghitung tahun 2018 misalnya. Itu perbedaannya kira-kira 4.000 sampai 4.500. Jadi perbedaan harganya? Betul. Gula rafinasi jauh lebih murah. Tetapi yang penting adalah bahwa Kejaksaan Agung harus konkret ya tempusnya. Kapan terjadinya soal kerugian perekonomian negara tadi itu. Seolah-olah ini menjadi sebuah isu besar kan, penggeledahan di Kementerian Perdagangan. Dan bagaimana kaitannya dengan Menteri Perdagangan yang sekarang? Tentunya tidak ada kaitannya. Karena apa? Karena memang itu mungkin di 2015 sampai tahun-tahun berikutnya dan bukan menteri yang sekarang ini. Maka untuk itu tidak perlu misalnya ini menjadi sebuah isu yang kontraproduktif dalam arti misalnya menimbulkan kegaduhan ya kementerian, tetapi yang lebih produktif adalah bagaimana segera memproses setelah penyelidikan itu adalah naik pada penyidikan, yaitu mengumpulkan alat bukti, kemudian membuat terang benderang perkara, dan menentukan siapa tersangkanya. Jumpa lagi di Politik Taktis Rio Capella. Dan sore hari ini kita membicarakan soal Kejaksaan Agung itu pada tanggal 3 Oktober yang lalu melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan. Yang disampaikan oleh Jampitsus bahwa ada 2 soal dalam melakukan penggeledahan itu. Satu adalah tentang kelebihan impor gula rafinasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah soal stabilisasi harga. Nah, hari ini kita mengundang 2 tokoh yang ahli expert di bidangnya, yaitu Mas Hudori. Selamat sore Mas Hudori. Sore. Ini adalah pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Selamat datang Mas. Selamat. Yang kedua Profesor Suparji Ahmad. Yang mungkin semua tahu karena sering tampil di media, yaitu pengamat hukum dan guru besar bidang hukum di Universitas Al-Azhar. Selamat sore. Sore Bang. Prof. Kita mulai dari Mas Hudori. Mas Hudori, apa sebenarnya sepengetahuan Anda tentang gula rafinasi ini? Kenapa kok tiba-tiba Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di Kemendak? Lo memang selama ini impornya itu apakah memang by data? Artinya kan kalau memang kelebihan ngapain impor lagi gitu? Atau memang sudah ada datanya kemudian memberikan izin kepada pihak swasta untuk mengimpor, pemerintah nggak tahu misalnya seperti itu. Jadi kebutuhan gula impor sebenarnya berapa sih kok jadi masalah gitu? Ya, mulai dari kebutuhan data dulu ya. Okay. Data. Setahu saya sampai hari ini pemerintah itu belum punya instrumen yang memadai untuk mengukur sebetulnya kebutuhan realnya berapa. Pemerintah belum nggak punya instrumen itu. Di era Pak Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukito pernah dicoba untuk mendekati kebutuhan itu lewat lelang komoditas. Jadi perusahaan-perusahaan industri makanan besar kecil, industri farmasi itu diminta untuk submit gitu kira-kira kebutuhannya berapa. Nah, tapi pada waktu itu ada perlawanan yang besar dari terutama industri makanan dan minuman. Selain memang ada 1-2 pengamat yang mempersoalkan ya. Akhirnya sistem yang dicoba diinisiasi itu tidak berjalan. Nah, setahu saya karena ini nggak berjalan, yang digunakan pemerintah untuk mendekati kira-kira kebutuhan realnya itu berapa adalah lewat survei. Tapi terus terang, survei terbaru saya nggak pernah punya akses untuk bisa melihatnya. Saya pernah baca survei itu dilakukan oleh 2 BUMN
yang sebetulnya diukur sama kebutuhan industri besar maupun kecil ya. Ada yang dilakukan oleh Sukovindo, ada yang dilakukan oleh Surveyor Indonesia atas pesanan dua kementerian yang berbeda. Satu Kementerian Perdagangan, satu Kementerian Perindustrian. Yang mengagetkan adalah hasilnya berbeda. Dan perbedaannya itu kira-kira 0,5 juta ton. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Nah, kalau dilihat dari realisasi izin yang dikeluarkan, ternyata yang digunakan adalah hasil survei yang tertinggi. Gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa ini yang dipakai. Jadi dasar. Nah, gula rafinasi memang ini hanya digunakan untuk industri baik makanan, minuman maupun farmasi ya. Yang sampai hari ini pemerintah masih memisahkan pasarnya itu. Jadi di Indonesia itu setahu saya satu-satunya yang mencoba memisahkan pasar antara gula rafinasi untuk industri dan gula konsumsi untuk dikonsumsi masyarakat. Itu terpisah, tidak boleh saling mengisi. Nah, karena kebijakan itu sebetulnya karena gula ini sebetulnya bisa saling mensubstitusi, bisa saling menggantikan. Perlu ada pengawasan yang ketat supaya tidak merembes. Tapi kita semua tahu pengawasan dari kementerian lembaga itu sangat-sangat lemah. Gini ya, tadi Mas nyampaikan bahwa ada upaya zaman menterinya Enggar untuk mengetahui berapa sih sebenarnya kebutuhan gula ya, rafinasi itu. Tapi kok ada perlawanan. Terkesan bahwa pemerintah kalah oleh para industri itu. Kan harusnya gini, pemerintah itu mengeluarkan kebijakan kan by data, jadi bukan by kira-kira gitu. Kalau kira-kira itu pasti akan meleset, bisa kebanyakan, bisa kekurangan kalau dia impor kan gitu. Harus punya data yang kuat, harusnya itu. Jadi nggak boleh pemerintah kalah pada industri yang membutuhkan itu. Dan agak aneh juga kalau misalnya para industriawan yang menggunakan gula rafinasi ketika mau dicek sebenarnya berapa sih kalian butuh kok nggak mau gitu. Harusnya kan lebih baik diketahui dong. Jadi mesennya, importinya pas dengan kebutuhan. Kan kalau melebihi juga lebih banyak gula yang rafinasi beredar daripada kebutuhan kan jadi harganya turun atau malah kalau kedikitan harganya naik. Nggak stabil dong akibatnya. Kan itu yang diselidiki oleh Jampitsus soal stabilisasi harga. Menurut sampean gimana itu kok bisa pemerintah kalah? Dugaan saya kenapa industri besar itu melakukan perlawanan karena kalau kebutuhan realnya diketahui, peluang untuk melakukan penyelewengan kecil. Karena apa? Tahun ini memang harga gula rafinasi dengan gula konsumsi itu hampir sama. Karena harga raw sugar, bahan baku gula rafinasi di pasar dunia itu sedang tinggi sekarang. Karena ada kebijakan dari Brasil itu yang tidak mengekspor. Selain dia lebih banyak memproduksi dalam negeri untuk biofuel, bukan untuk gula. Untuk gula, Nah, kalau industri itu kebutuhannya diketahui, peluang untuk melakukan penyelewengan kecil. Nah, sebelum tahun ini, itu harga antara gula rafinasi dengan gula konsumsi itu disparitasnya besar. Saya pernah menghitung tahun 2018 misalnya, itu perbedaannya kira-kira 4.000 sampai 4.500. Jadi perbedaan harganya? Betul. Gula rafinasi jauh lebih murah. Sementara karena pengawasan sangat tidak ketat, peluang untuk terjadi perembesan. Jadi pasar gula konsumsi itu bisa dimasuki oleh gula rafinasi karena harga murah tadi. Disparitasnya sangat tinggi. Jadi kalau kebutuhan masing-masing industri diketahui, peluang untuk terjadi penyelewengan itu kecil. Jadi dugaan saya kenapa ada perlawanan itu ya karena kalau diketahui real, peluang untuk melakukan penyelewengan itu akan diketahui. Prof, gimana Prof? Menanggapi dari Mas Dori. Yang pertama tadi ada kelompok industriawan yang menggunakan gula ini tidak mau memberikan data lah, kita anggap ya, tidak memberikan data pastinya kebutuhan rafinasi itu berapa sih kan gitu. Supaya pemerintah melakukan kebijakan itu by data, nggak salah. Kemudian kan kalau tidak ada data aslinya atau data fakta sebenarnya, maka kan akan timbul persoalan hukum. Ya, itu satu. Yang kedua tadi ada sebutkan Mas Dori, nggak mau karena mungkin ada patut diduga lah ya, bahwa kalau tidak berdasarkan data itu ada yang diuntungkan. Nah,
apakah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung hari ini yang melakukan penggeledahan itu, apakah memang sudah ada ketemu perbuatan bahan hukum atau tidak pidananya dalam soal, kalau kita lihat tadi korelasinya ada nih dari sampai Mas Doi. Gimana, Prof? Ya, pertama berkaitan dengan perlawanan dalam tanda petik ya. Menghadirkan sebuah data yang valid gitu ya. Inilah sebetulnya ironi kita gitu. Kenapa negara kalah gitu terhadap perlawanan-perlawanan seperti tadi itu. Dan bisa dalam tanda petik ya, memang sengaja ada meeting of mind untuk bekerja sama untuk mengaburkan data sehingga potensi penyimpangan, penyelewengan itu terjadi. Dan inilah pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan. Karena itu mestinya tidak boleh terjadi. Dengan negara yang begitu besar, kebutuhan yang begitu besar, dan berbagai kemampuan teknologi dan SDM yang memadai, mestinya sekedar membuat sebuah data itu kan tidak kesulitan. Bisa diprediksi, bisa dikalkulasi secara presisi kan itu. Tetapi memang sengaja mungkin ada unsur-unsur untuk membuyarkan itu sehingga potensi penyelewengan dan penyimpangan bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau kita cermati apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya, penggeledahan, terus kemudian sampai tahap penyelidikan, ya, kemudian sudah ada kesimpulan, ada peristiwa pidananya. Tentunya ini adalah diapresiasi, berarti ada satu kerja yang sungguh-sungguh oleh Kejaksaan Agung untuk mengatasi persoalan impor gula ini. Karena kalau kita cermati, sebetulnya ini terjadi karena faktor soal bagaimana komitmen ya berbangsa dan bernegara ini. Bahwa yang ketiga, pada prinsip kan negara kan bermaksud untuk memenuhi kebutuhan ya gula di dalam negeri dengan harga yang lebih murah ya, dengan impor tadi itu gula kristal, terus kemudian diharapkan bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, bisa untuk pabrik, bisa untuk konsumsi masyarakat. Harapannya dengan pola impor tadi itu masyarakat bisa beli ya harga 11.000 sampai kemudian 12.000. Tetapi pada faktanya bisa 16 sampai 17.000 per kilogram kan, itu kemudian ada selisih yang sangat nyata. Dan kemudian yang keempat, bahwa di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kan salah satu unsurnya adalah dapat merugikan perekonomian negara. Selain sebelumnya dapat merugikan keuangan negara. Nah, dapat merugikan negara ini, konteksnya itu yang sekarang betul-betul sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sehingga tidak ada lagi misalnya kasus, misalnya minyak goreng kemarin, kasus antrian bahan pokok dan sebagainya, karena itu dapat merugikan perekonomian negara, misalnya mengganggu stabilitas harga, mengganggu stabilitas ekonomi, dan sebagainya. Jadi yang ditonjolkan adalah adanya unsur merugikan perekonomian negara. Satu kehidupan perekonomian yang mestinya tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan berdasarkan kekeluargaan, dari musyawarah, dalam rangka memeratakan, mensejahterakan masyarakat. Karena pada dasarnya itulah hakikat dari perekonomian negara. Tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah bahwa impor tadi itu dikelola dengan cara misalnya antara para importir yang kemudian mestinya itu dia komitmen ya betul-betul sesuai dengan kebijakan impor pemerintah, yaitu untuk menekan harga serendah mungkin, tapi pada kenyataannya justru membiarkan harga sedemikian rupa dan pada akhirnya masyarakat mengalami kerugian. Dan logikanya apa? Ketika masyarakat harus beli mahal, maka akan menyebabkan upaya menciptakan kesejahteraan di masyarakat menjadi terkendala. Maka itulah komitmen yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tetapi yang penting adalah bahwa Kejaksaan Agung harus konkret ya tempusnya, kapan terjadinya soal kerugian perekonomian negara tadi itu. Kemudian yang kedua, kan seolah-olah ini menjadi sebuah isu besar kan, penggeledahan di Kementerian Perdagangan. Dan bagaimana kaitannya dengan Menteri Perdagangan yang sekarang? Tentunya tidak ada kaitannya. Karena apa? Karena memang itu mungkin di 2015 sampai tahun-tahun berikutnya dan bukan menteri yang sekarang ini. Maka untuk itu tidak perlu misalnya ini menjadi sebuah isu yang kontraproduktif dalam arti misalnya menimbulkan kegaduhan ya kementerian, tetapi yang lebih produktif adalah bagaimana segera memproses setelah penyelidikan itu adalah naik pada penyidikan, yaitu
mengumpulkan alat bukti, kemudian membuat terang benderang perkara, dan menentukan siapa tersangkanya. Sehingga jelas siapa yang akan diminta pertanggungjawaban. Karena kalau khawatir ya terlalu lama bisa barang buktinya, bisa alat buktinya mengalami kendala. Maka untuk itu kita dorong setelah adanya penyelidikan, naik pada penyidikan dan menentukan siapa tersangkanya. Gitu. Baik, Prof. Ini Prof kan kita memberikan apresiasi lah terhadap Kejaksaan Agung ya. Yeah. Ada sebuah cara bertindak dari Kejaksaan Agung yang sekarang. Kita melihat dia lebih concern terhadap persoalan-persoalan besar, ya, yang itu tidak ditangani oleh KPK juga kadang-kadang. KPK kan yang tangkap tangan bupati kecil-kecil ya, nggak mempengaruhi kebijakan ekonomi. Tapi Kejaksaan Agung sekarang kan agak beda nih. Nah, Prof lihat nih, apakah persoalan menangani impor gula yang berakibat pada tidak stabilnya harga gula, ini Kejaksaan Agung serius nih, karena kemarin minyak goreng Erlangga dipanggil berkali-kali ya, 1 atau 2 kali, kemudian kan hari ini hilang gitu aja. Nah itu perkara yang menterinya masih pejabat. Nah Menteri Perdagangan yang disidik hari ini, waktu itu menteri udah nggak ada lagi sekarang. Ya. Nah kira-kira menurut Prof ini sebuah persoalan serius nggak di Kejaksaan Agung? Itu satu. Yang kedua, apakah ada politisasi nggak dalam soal Kemendak ini? Ya, yang ketiga sekaligus dijawab Prof. Apakah ada tekanan-tekanan politik karena ini soal calon presiden, maka menteri-menteri yang berkaitan dengan partai pengusung presiden hari ini misalnya, maka menterinya yang sudah lewat pun di sini. Jadi apakah Prof yakin nih 3 hal ini memang akan serius ditangani Kejaksaan Agung sehingga karena tingkat sidik tentu menemukan tersangkanya akan ketemu nggak nih Prof kira-kira? Ya, saya kira dalam era yang semakin transparan sekarang ini ya, bahwa akuntabilitas sangat diperlukan, maka ketika bermain-main dengan perkara, maka itu akan menghadapi risiko yang sangat besar. Untuk itu tentunya Kejaksaan Agung akan serius, akan sungguh-sungguh menuntaskan perkara ini. Buktinya adalah bahwa sudah hasil penyelidikan dan kemudian naik pada penyidikan. Nah persoalan kapan misalnya tersangkanya, tentunya itu yang sedang diproses oleh para penyidik. Bagaimana tersangka adalah orang yang berdasarkan alat bukti yang cukup diduga kuat melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dan ini adalah nanti yang menarik akan menyasar kepada importir atau kemudian pada pejabat kementerian atau kemudian pejabat-pejabat yang lainnya. Nah, biasanya kalau gini saya potong. Kalau dalam tingkat kebijakan impor di sebuah kementerian, itu penanggung jawab akhirnya apa menteri atau dirjennya aja biasanya gitu, spontan Bro. Ya, memang kalau kebijakan bisa dibuat oleh menteri, tapi bisa juga dirjen. Nah, ini nanti mungkin akan lebih fokus lagi tentang kebijakan impor ini siapa. Mestinya penanggung jawab utama adalah menteri tadi itu. Nah, kaitannya siapa yang bertanggung jawab, tentunya ya kita bisa mengkonstruksi pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP bahwa ada yang menyuruh, ada yang melakukan, ada yang kemudian turut serta. Nah, ini akan menarik kan siapa saja yang bisa diminta pertanggungjawaban. Kalau kita lihat konstruksinya, tentunya yang paling utama adalah pelaku tadi itu, pelaku. Apakah importir, terus kemudian siapa yang memainkan harga di lapangan tadi itu. Terus kemudian kaitannya dengan soal siapa yang menyuruh tadi itu, apakah ini karena dasarnya sebuah kebijakan, kadang-kadang ada berasumsi kebijakan tidak bisa dihukum, tidak bisa dipidana. Tetapi ketika pembuatan kebijakan itu ada kepentingan, ya ada mens rea, bisa juga ada unsurnya, tergantung nanti bagaimana proses pembuktian. Kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan apakah ini ada unsur politik, ya ada politisasi, menurut saya Kejaksaan Agung tidak akan sampai seceroboh itulah. Tidak akan menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik, karena taruhannya adalah besar. Apalagi sekarang kan reputasi dalam konteks penegakan hukum Kejaksaan Agung relatif di atas ya dibandingkan dengan penegakan hukum yang lain lagi. Dan menurut saya juga salah satu yang meningkatkan reputasi dan popularitas Presiden Jokowi adalah konteksnya penegakan hukum. Karena apa? Kalau dari sisi ekonomi kan kemajuan tidak terlalu signifikan. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan penegakan hukum memang
Jaksa Agung sekarang memiliki komitmen tidak sekedar menghukum orang, tetapi adalah memulihkan kerugian keuangan negara, memulihkan perekonomian negara. Jadi tidak sekedar bagaimana menjarakan orang, akan dianggap suatu penegakan hukum tidak berhasil kalau tidak bisa memulihkan kerugian negara. Maka untuk itu saya kira adalah sangat serius, sangat sungguh-sungguh dan tidak ada politisasi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana publik, bagaimana netizen, bagaimana sarana podcast ini bisa mengawal dan bisa memandu proses penegakan hukum, karena itu adalah kepentingan kita bersama gitu. Oke, Mas Udori, ini soal impor gula ini yang sampean ngomong tadi ada selisih ya. Pada 2015, berapa 2018? 2018, ya kira-kira 4.000-an per hasil kilo. Pemeriksaan audit BPK selama 3 tahun, 2015, 2018 dianggap bermasalah dalam soal impor. Kira-kira kalau melebihi batas kebutuhan rafinasi dalam negeri, kemudian importnya melebihi, itu mempengaruhi nggak nih stabilisasi harga gula di dalam negeri? Kalau misalnya rafinasi aja kan sebenarnya hanya untuk industri nih. Betul. Terpengaruh nggak dengan gula konsumsi nih kalau ketika melebihi? Atau bisa diselewengkan menjadi gula konsumsi? Ya, secara fisik sebetulnya ya karena karena Kejaksaan Agung kan mengatakan bahwa stabilisasi harga. Betul. Ada hubungannya nggak itu kira-kira? Mungkin gini, jadi secara fisik sebetulnya kita sebagai konsumen tidak punya instrumen untuk bisa membedakan antara gula rafinasi dan gula konsumsi. Secara fisik hampir sama. Oh gitu. Nah, dampaknya apa kalau salah makan, salah minum? Tapi pasar itu disekat, tidak boleh saling saling mengisi. Dan itu setahu saya satu-satunya di Indonesia. Kebijakan itu. Betul. Di negara lain nggak ada. Gitu. Karena sebetulnya gula rafinasi itu pun sangat sehat untuk kita konsumsi. Gitu. Oh gitu. Nah, masalahnya karena ada disparitas yang sangat besar. Harganya? Betul. Kira-kira 3.000, 4.000 lah gitu per kilogram. Lebih murah atau lebih mahal rafinasi? Gula rafinasi lebih murah. Kecuali tahun ini ya. Tahun ini memang karena raw sugar itu mahal. Sekarang gula konsumsi dan gula rafinasi hampir sama. Hampir sama. Jadi perbandingannya lebih rendah. Betul. Jadi tapi tahun-tahun sebelumnya itu disparitas itu sangat tinggi. Makanya mereka-mereka yang bergerak di hulu ya, petani, asosiasi petani tebu rakyat itu seringkali kan melakukan sweeping ya. Ke supermarket, ke perusahaan-perusahaan, termasuk ke pasar-pasar tradisional, dan seringkali menemukan itu gula rafinasi masuk ke pasar gula konsumsi. Jadi di zaman Pak Enggar pernah, seingat saya, pernah men-state ke publik bahwa kira-kira gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi itu 500.000 ton. Sangat-sangat besar. Jadi melebihi kebutuhan dong. Ya, jadi kalau gula rafinasi ini lebih besar jumlahnya daripada kebutuhan, kan bisa dipakai untuk jadi kebutuhan. Betul. Perlu mencari pasar kan ini. Jadi peluang yang bisa dimasuki ya pasar gula konsumsi. Nah, saya kira untuk menjelaskan yang hasil audit BPK ya. Kalau membaca penjelasan Kejaksaan Agung, yang disidik ini adalah mulai tahun 2015 sampai 2023. Nah, kalau kita lihat siapa saja menteri yang berkuasa pada masa itu, yang pertama itu ada yang profesional, ada yang dari partai politik ya. Dari partai politik. Ya, kita hitung Kapan Gobel, Limbong. Yang audit BPK itu tahun 2015 sampai 2017. Menterinya pada waktu itu Rahmat Gobel, Thomas Lembong, dan Pak Enggar. Nah, di periode kedua Pak Jokowi kan ada Agus Suparmanto, terus Muhammad Lutfi, dan yang sekarang Pak Zulhas. Jadi ada beberapa dari partai politik, ada yang profesional. Nah, jadi sepertinya kalau bahwa ini ada kaitannya dengan politik nggak terlalu pas, nggak terlalu pas. Nah, penting saya kira untuk menjelaskan hasil audit BPK pada waktu itu. Ada 11 temuan sebenarnya. Supaya saya nggak salah, saya baca aja. Audit pada waktu itu meliputi 5 komoditas. Salah satunya gula. Ya. Temuan pertama, kalau dari 11 temuan itu saya kelompokkan menjadi 4. Temuan pertama adalah impor tidak diputuskan di rapat Kemenko Perekonomian. Jadi ini yang tahun berapa? Prosedur. Hasil audit. Ya, yang maksudnya yang impor nggak pakai ratas itu menterinya siapa?
Nah, atau tahun berapa disebut nggak dia? Harus dilihat detail ya, Ya, harus dilihat detail. Tapi oke. tapi audit itu 2015 sampai 2017. semester pertama 2017. Nah, Oke. itu yang Terus? pertama. Yang kedua, impor tanpa persetujuan Kementerian Teknis. Jadi kalau impor gula rafinasi Harus karena berarti apa itu? Kementerian Perindustrian. Oke. Kalau Karena gula- berkaitan dengan industri. Betul. Kalau gula konsumsi Kementerian Pertanian. Oke. Nah, yang ketiga, impor tidak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen. Yang saya sampaikan tadi itu Iya. kebutuhan. Jadi bisa, misalnya kebutuhan sekian, bisa di atas itu. Nah, yang terakhir, waktu pemasukan impor melebihi dari tingkat yang ditentukan. Nah, jadi Hasil temuan. betul. Kerugiannya disebut nggak kerugian? Kerugian negara. Kerugian Ingat negara. saya ada Audit potensi 1, sekian triliun, Pak. Gitu. 1, sekian triliun Ya. dari hasil audit itu. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan memang audit ini clear gitu ya. Sebetulnya PT-PT-nya juga disebut di situ. Siapa yang perusahaannya? Importernya, importernya. Betul. Oke. Siapa yang mendapat fasilitas untuk komoditas beras, untuk komoditas gula gitu ya. Tapi kenapa baru disidik sekarang? Ya. Seingat saya ada beberapa pihak yang Audit tahun berapa itu, Pak? BPK mengeluarkan auditnya tahun berapa itu? di semester pertama 2018. Tapi audit itu meliputi tahun 2015 sampai semester pertama 2017. Oh, Clear dikeluarkan itu. 2018. Betul, awal ya. tahun ya, awal tahun. Oke. Nah, seingat saya ada beberapa pihak yang membawa hasil audit ini ke KPK supaya disidik. Ya. Tapi bisa jadi karena KPK nggak jalan-jalan, mungkin Kejaksaan Agung masuk ke situ. Ya, Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Ya. Oke. Itu apa namanya dikenal ya di dalam dunia gula ini ada 6 samurai lah istilahnya ya, pemain gula itu menguasai impor gula dan gula beredar. Nah, dan kemudian ada 11 tadi sampai yang dibuka ada 11 pabrik gula ya. Nah, dengan memasukkan impor melebihi kuota, apa enggak itu membunuh atau terpengaruh enggak 11 pabrik itu atau industri gula di dalam negeri? Karena sering kita lihat petani gula motong tebunya karena protes gitu. Ya. Apakah diakibatkan impor itu? Atau memang nggak pakai impor juga kelebihan gula berlebih misalnya? Ya, kalau impor bahan baku raw sugar untuk gula rafinasi itu melebihi kebutuhan, yang tertekan adalah pasar konsumsi, pasar gula konsumsi. Ada hubungannya dengan petani. Ada hubungannya dengan petani. Kalau gula rafinasi itu masuk ke pasar gula konsumsi, karena harganya lebih murah, harga gula konsumsi akan tertekan ke bawah. Sementara itu enggak itu mengganggu kesehatan nggak gula rafinasi itu kita campur di teh? Tidak. Nggak ada bedanya? Tidak. Gula rafinasi itu sangat-sangat sehat. Kan oleh industri makanan minuman. Sangat-sangat sehat. Jadi yang terpengaruh besar adalah pasar gula konsumsi dan itu ujung-ujungnya yang dirugikan adalah petani. Kalau harga gula konsumsi itu tertekan ke bawah, sementara ongkos produksi petani itu tinggi, petanilah yang merugi. Walaupun kita harus lihat juga kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional untuk meregulasi harga gula konsumsi ya. Tapi secara umum bisa saya katakan bahwa ketika mentah untuk bahan baku gula rafinasi lebih dari kebutuhan, yang tertekan adalah pasar gula konsumsi. Ujung-ujungnya memang petani yang bukan kan kalau memang gula rafinasi itu bisa dikonsumsi juga kan, kalau gula konsumsi itu kan perlu diolah lagi itu. Enggak, kalau gula konsumsi enggak. Jadi gini, bedanya sama rafinasi itu kalau sesama sehat ya rafinasi aja semua, kenapa harus dibedakan harganya lebih murah? Karena tadi pasar di kebijakan di kita itu masih dipisahkan. Dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Dengan konsumsi masyarakat dengan konsumsi pabrik. Sejarahnya panjang ya, panjang gitu. Nah, sampai sekarang memang masih dipisahkan. Nah, gula rafinasi itu sepenuhnya dipenuhi dari impor. Bahan bakunya ya, bahan bakunya. Dan ini hanya diproduksi oleh 11 pabrik. Jadi kalaupun bahan baku raw sugar itu melebihi dari kebutuhan, saya kira tidak akan berpengaruh besar terhadap pabrik gula rafinasi. Yang tertekan adalah pasar gula konsumsi. Betul. Jadi penting buat pemerintah untuk menghitung betul kebutuhan gula untuk industri itu berapa, supaya pasar gula konsumsi ini tidak tertekan. Ya, sepengetahuan Pak Sudori, itu kebutuhan gula dalam negeri, ya itu berapa banyak sebenarnya?
dan yang tersedia berapa? Kalau mungkin Mas punya data. Yang kedua, kebutuhan gula rafinasi untuk keperluan industri berapa sebenarnya? Kira-kira aja ya. Ya. Dan kemudian apakah import hari ini yang masih berlangsung importnya itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Misalnya kan gini, oke lah gula rafinasi nggak bisa ditebak lah karena mereka nggak mau ngasih data yang sebenarnya. Tapi kan gula konsumsi tahu dong harusnya. Perkiraannya berapa, misalnya sekian juta ton kebutuhan dalam negeri. Kita ini masih kurang atau memang perlu import gitu. Kan kalau gulanya naik-naik sedikit mungkin nggak perlu import terlalu banyak. Ya. Nah, pengalaman selama ini gimana, Mas? Ya, jadi dua-duanya sebetulnya ini berasal dari tebu ya. Berasal dari tebu. Nah, untuk gula konsumsi itu sebagian besar diproduksi di dalam negeri. Berapa jumlahnya? Kira-kira dari beberapa tahun itu nggak jauh bergerak dari 2,1 sampai 2,4 juta ton per tahun. Per tahun. Gula konsumsi. Produksi kita. Ya, oke. Nah, kebutuhannya kira-kira 3 sampai 3,2 juta ton. Sisanya impor. Jadi sisanya impor. Impor itu biasanya juga dalam bentuk raw sugar. Kenapa raw sugar? Ini supaya bisa diolah oleh pabrik, bukan gula rafinasi, pabrik gula konsumsi. Karena bahan bakunya itu bahan baku tebunya terbatas, supaya idle capacity-nya itu bisa terpenuhi gitu ya. Misalnya hari gilingnya yang ideal itu 150 hari, tapi karena bahan baku tebu itu tidak mencukupi, jauh di bawah itu. Nah, untuk gula rafinasi itu sepenuhnya didatangkan dari impor. Bahan bakunya dari impor. Oke. Nah, kebutuhannya kira-kira dari survei ya, termasuk penetapan pemerintah yang terakhir itu kira-kira 3,5 juta ton gula rafinasi untuk industri. Jadi kalau di total, kalau di total ya, gula konsumsi dan gula rafinasi kira-kira 6,7 juta ton. Yang diimpor selama ini kira-kira 4,5 sampai 5 juta ton. Melebihi kuota? Dalam beberapa tahun seringkali melebihi kuota. Termasuk lebihnya banyak. Termasuk tahun ini sejak awal tahun, bahkan sejak akhir tahun lalu, petani itu protes karena impor banyak. Pemerintah terlalu mengobral impor, termasuk impor untuk bahan baku gula rafinasi. Berapa kelebihannya? Kalau hitung-hitungan petani di atas ton, juta ton, ya. Kalau hitung-hitungan petani. Kalau tidak melebihi kuota, ini kan melebihi kuota 1 juta nih. Harga normalnya berapa? Kalau pas importnya dan diimport 1 juta lebih ini, menjadi turun banyak nggak harga gula? Kira-kira. Bayangannya gini, jadi tahun 2018 yang pernah saya hitung itu ya, gula rafinasi itu dengan bahan baku raw sugar pada waktu itu sampai di gudang produsen, di gudang pabrik yang jumlahnya 11 tadi itu kira-kira 8.000 sampai 8.500 harganya per kilogram. Itu sudah jadi gula rafinasi ya. Oke. Harga gula pada saat itu di pasar gula konsumsi itu kira-kira 12.000 sampai 12.500. Jadi bedanya kira-kira 4.000 4.500. Tapi ada sampai yang 15 17 juga lah kan. Yang sekarang walaupun pemerintah kalau sekarang 15.000 berarti sedikit impornya. Mematok enggak. Karena memang biaya produksinya tinggi ya. Itu yang 14.000 15.000 yang sekarang itu adalah harga gula konsumsi. Jadi kita harus bedakan. Harga gula rafinasi itu sepenuhnya yang bisa tahu memang industri sebetulnya. Karena gula rafinasi itu tidak beredar di pasar umum. Tapi tadi supermarket tadi betul. Ketika itu merembes masuk ke pasar gula konsumsi, tapi konsumen secara fisik tidak bisa membedakan sebetulnya. Nah, itu kejahatan nggak, Mas? Gula rafinasi untuk industri dan tiba ada di supermarket. Ya, itu kan penyimpangan unsur melawan hukum. Kalau memang kebijakannya waktu itu tidak boleh ya, mestinya tidak dilakukan itu. Itu termasuk unsur melawan hukum kan. Itu kan bisa tipiter itu kalau di polisi, tidak ada ekonomi tertentu. Iya, bisa juga. Bahkan kalau itu tadi bisa mengganggu perekonomian negara kan. Bisa masuk unsur pasal 3 ataupun pasal 2 kan. Jadi kan menariknya adalah bagaimana arah penyidikan ini nanti. Siapa akan menyasar kemana kan gitu loh. Kalau dilihat termasuk yang tadi tuh Prof. Jadi ketika harga gula rafinasi itu rendah dan ini masuk ke pasar konsumsi, peluang untuk menekan harga gula konsumsi itu ke bawah gitu, lebih rendah dan itu ujung-ujungnya yang dirugikan petani. Nah, itu sebetulnya bagaimana kebijakan tadi tidak merugikan rakyat. Karena itu kan berdampak merugikan pada perekonomian negara. Kalau mencermati hasil audit BPK tadi itu kan
banyak unsur-unsur melawan hukum dalam arti ya mestinya harus ada misalnya survei, harus ada izin dan sebagainya, ternyata tidak ada. Tidak diratas. Tidak dilakukan. Ya. Tidak ada ratas dan sebagainya. Karena kalau kita mencermati satu persoalan kan harus komprehensif, baik aspek substansi maupun prosedur dan kewenangan kan itu. Ini soal kewenangan dilanggar, mestinya kan ratas, tidak dilakukan itu, tapi ternyata tidak. Prosedural juga dilanggar karena mestinya ada rapat kan. Melebihi kuota juga. Substansinya juga melebihi kuota. Jadi kesalahan substansi, prosedur dan kewenangan saya kira sangat nyata di situ. Terus kemudian yang adalah kaitannya dengan soal kerugian tadi itu. Apakah memang sudah aktual loss nyata atau kemudian potensial loss? Saya kira Kejaksaan Agung akan membuktikan bahwa itu adalah nyata kerugiannya. Harus karena di pasal 2 maupun pasal 3 itu kan kata-kata dapat sudah dihapuskan, dapat merugikan, harus merugikan, harus nyata, itu harus konkret gitu, berapa hitungannya. Dan kalau tadi pertanyaannya kenapa audit itu sudah cukup lama, sekarang baru dibuka. Dan waktu itu kemudian misalnya dilaporkan kepada KPK, tapi kemudian mandek dan sekarang ini terjadi. Dan ini mungkin bagian dari semangat, dorongan dari Jaksa Agung untuk menuntaskan perkara-perkara yang merugikan, mengganggu perekonomian negara tadi itu. Tinggal arahnya kemana, dan kemudian bagaimana bisa dilakukan secara cepat ya, sehingga masyarakat ke depan, terutama petani, terlindungi. Karena kebijakan impor ini sudah banyak yang membahas, sebetulnya kenapa harus impor, dan berapa jumlahnya, dan kapan saat dilakukan, itu kan mestinya harus jelas gitu ya, harus ada sebuah kepastian, dan masyarakat pun juga bisa menyiapkan itu. Petani-petani ini kan, khususnya petani tebu ini kan sekarang ini banyak kemudian menderita betul. Akibat mereka harus menanam tebu tapi ternyata kemudian tidak ada keberpihakan. Inilah sebetulnya tantangan menarik bagi pemerintah maupun pemerintah yang akan datang, keberpihakan pada petani dan kemudian mencegah impor yang kemudian mesti tidak perlu dilakukan impor tadi itu. Gitu. Itu kan pada awal kampanye Presiden Jokowi itu adalah untuk membatasi impor. Kalau bisa stop semua impor, kan gitu nih. Tapi kan nyatanya penjelasan Mas Sudori tadi kan jalan terus nih, melebihi kuota malah, jangan kan melebihi yang dibutuhkan. Artinya bahwa harusnya Presiden concern terhadap ini. Kebijakan Presiden itu tidak deliver kepada para menterinya kan gitu nih, menterinya main. Nah, kemudian ada audit BPK. Menurut sampean audit BPK itu bisa jadi dasar sampai ketika penyidikan oleh Kejaksaan Agung hari ini? Karena itu satu hal yang sangat penting, bahwa unsur kerugian negara, kerugian keuangan negara, unsur perekonomian negara tadi salah satu yang harus dibuktikan. Maka ini menjadi modal utama karena perdebatan di persidangan ketika tidak ada unsur kerugian nanti bisa memetahkan unsur korupsinya. Apalagi juga bisa dipatahkan kalau ternyata kerugian tadi tidak nyata, tidak aktual, baru potensial. Itu pun juga tidak boleh karena tidak ada kepastian. Nah, kemudian yang ketiga kaitannya dengan soal kebijakan pemerintah Presiden pada waktu itu, Jokowi misalnya membatasi. Mungkin saja sudah dibatasi. Mungkin teman batasnya berapa? Yang mestinya yang dilakukan adalah menghapus gitu loh, menghapus impor. Jadi kalau dikatakan membatasi, memang sudah dilakukan membatasi, tapi kemudian menghapus mestinya yang dilakukan. Pertanyaan menarik adalah apakah tidak bisa dihapus impor gula di Indonesia atau impor yang lainnya? Ini mestinya para ekonom-ekonom menyiapkan itu. Sebetulnya Indonesia tidak boleh tergantung persoalan impor. Artinya impor bisa dihapuskan. Tetapi mungkin saja permainan kuota ini adalah permainan yang menarik yang kemudian ada lahan menguntungkan. Sehingga sampai kapanpun kira-kira mungkin tidak akan dihapuskan. Dibatasi, cuman batasnya nggak tahu sampai berapa kan. Karena para industriawan juga tidak banyak yang menyiapkan perkebunan tebu sengaja tidak disiapkan kan gitu nih, dengan dia beli sengaja tidak disiapkan, saya sambung itu saya sambung itu. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan dengan komoditas yang lain, gula itu dibanding beras, dibandingkan beras itu bobot politiknya tinggi Tapi kalau dibandingkan dengan gula adalah salah satu komoditas yang over regulated. Aturannya sangat banyak, mulai dari undang-undang sampai aturan menteri dan seterusnya. Saya baca sekian banyak aturan itu. Lebih banyak dari komoditi yang lain. Betul. Masalahnya, karena kepentingannya itu banyak, pemerintah seringkali membuat kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten. Dan seolah-olah itu didikte oleh kepentingan tertentu. Kepentingan siapa itu? Nah, saya nggak bisa menyebut tapi pasti tidak jauh-jauh dari mereka yang terlibat dalam
bisnis itu. Gitu. Misalnya pabrik gula rafinasi yang jumlahnya 11 itu, sebetulnya real di lapangan itu ada di luar 11 ini yang bisa memproduksi gula rafinasi, dan itu pemerintah sudah memberi izin lewat Kementerian Perindustrian untuk memproduksi. Tapi tidak dikasih izin bahan baku, impor bahan baku. Jadi sampai sekarang, sama aja. Betul. Jadi pemerintah sebetulnya tadi lagi-lagi aneka kebijakan yang dibuat itu seringkali seolah-olah pesanan pihak tertentu. Gitu. Jadi agak sulit menurut saya kalau pemerintah belum merubah kebijakannya ya. Kalau tetap seperti yang sekarang, Presiden sebetulnya, seingat saya tahun 2020 atau 2020 membuat perpres percepatan pada gula. Tapi kalau kebijakannya tetap seperti yang sekarang dalam tatalan real, saya nggak yakin. Itu hanya macan kertas saja di kertas, iya. Gitu. Tapi implementasinya pasti sulit karena pemerintah sendiri nggak konsisten, gitu ya. Sekian banyak kebijakan itu seringkali ya tadi itu berubah-ubah. Sebetulnya ada aturan sejak tahun 2010 yang mewajibkan pabrik gula rafinasi itu pelan-pelan menyediakan bahan baku yang diproduksi oleh sendiri. Artinya dia harus terintegrasi dengan kebun, nanam tebu kira-kira gitu. Tapi dalam pelaksanaannya nggak pernah dievaluasi. Di undang-undang yang terakhir, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020 dan ada aturan turunannya PP tentang penyelenggaraan sektor pertanian, itu justru dibebaskan lagi. Jadi pabrik gula rafinasi yang di aturan sebelumnya di Undang-Undang Perkebunan itu diwajibkan untuk terintegrasi dengan kebun, ini dianulir, dikecualikan. Jadi itulah menurut yang saya bilang tadi. Ini seolah-olah pesanan pihak tertentu. Saya nggak usah atau tidak perlu menyimpulkan apa pembicaraan kedua tokoh kita hari ini, tapi mungkin perlu statement terakhir dari Prof. Harapan terhadap persoalan hukum yang serius yang menyangkut ekonomi seperti hari ini. Harapan pada Presiden akan datang, kepada Kejaksaan Agung hari ini. Silakan, Mas. Ya, pertama fenomena atau realitas ini mengkonfirmasi bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kalimat itu mewakili, merepresentasi pada satu sisi banyak kemajuan, infrastruktur dibangun, KCI kemudian sudah diluncurkan, jalan tol dibangun, tetapi mafia masih terjadi di mana-mana. Korupsi masih terjadi di mana-mana. Kesenjangan begitu lebar, kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Itulah yang kemudian kalimat sederhana yang mewakili Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Yang kedua, saya kira soal bagaimana negara seolah-olah kemudian dipaksa oleh keadaan itu mencerminkan bahwa adanya oligarki ekonomi, mencerminkan adanya oligarki politik, dan itulah penyakit kronis kebangsaan kita, selain penyakit-penyakit sosial yang lainnya. Tetapi yang paling mendasar adalah adanya oligarki ekonomi dan oligarki politik, di mana sirkulasi ekonomi, sirkulasi kekuasaan tidak terjadi secara substansial, hanya terjadi secara prosedural saja, bahwa pemilu hanya ngini-ngini saja, tidak ada perubahan-perubahan yang mendasarkan itu. Padahal berapa triliun biaya, berapa energi dikeluarkan, tetapi bisa diprediksi tidak akan terjadi perubahan secara signifikan. Kemudian yang ketiga, bahas soal harapan, tentunya kita tidak dalam konteks misalnya meratapi, tetapi bagaimana menyiasati. Maka kata kuncinya adalah bagaimana ada political will, ada political commitment, dan political action. Tidak sekedar kemauan politik, tetapi harus ada komitmen politik dan ada action politik. Maka kalau ketiga-tiganya bisa terbangun secara integratif, maka perubahan ini akan terjadi. Kemudian yang keempat, sebetulnya kita punya mimpi sama, setidak-tidaknya di 2045 Indonesia emas, Indonesia sejahtera. Bagaimana kemudian ada trayek yang jelas menuju ke arah situ. Tetapi sekarang ini kan belum jelas di situ. Kemudian yang kelima adalah bagaimana penyelenggara negara, aparat penegak hukum, komit terhadap cita-cita para pendiri bangsa ini. Bahwa sejak berdirinya Indonesia, sampai kemudian perubahan Undang-Undang Dasar 45, yang terakhir,
mulai dari 45 pertama, konstitusi res, kemudian undang sementara, kemudian undang-undang yang amandemen itu, bahwa selalu menempatkan Indonesia adalah negara hukum. Ya. Para pendiri bangsa menyadari bahwa hukum adalah instrumen untuk mewujudkan tujuan negara ini, kesejahteraan. Maka untuk itu penegak hukum harapannya menjadikan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, pemilu akan segera dilaksana, mudah-mudahan akan tercipta electoral justice, terwujud social justice, dan terwujud welfare state di Indonesia, negara kesejahteraan. Itulah cita-cita berbangsa kita. Demikian. Baik, Bro, lengkap. Jadi sampai pemilu terakhir dulu kan. Silakan Mas Suri. Ya, sebetulnya swasembada gula itu udah berkali-kali dicanangkan dari periode presiden satu ke presiden yang lain. Tapi capaian sampai hari ini itu masih jauh, masih jauh. Nah, di Perpres terakhir Presiden Jokowi menargetkan swasembada gula konsumsi itu 2026, gula industri 2030. Tapi saya tidak yakin kalau manajemen di tingkat real, di pelaksanaan itu masih seperti yang sekarang, itu akan kita capai. Ya. Sebetulnya kalau pemerintah mau, tidak harus memaksakan swasembada gula berbasis tebu. Ada banyak komoditas lain yang potensial dan itu ada di depan mata. Salah satunya adalah gula berbasis sawit. Sawit yang diremajakan, batangnya ditebang dan seterusnya, itu menghasilkan nira. Yang kalau diolah itu bisa menjadi gula merah sebetulnya. Ini potensial besar. Tinggal pemerintah mau atau tidak. Jadi sebetulnya nggak perlu memaksakan diri harus swasembada gula berbasis tebu kalau memang kita tidak bisa mencapai itu. Salah satu kendalanya adalah satu, lahan kita terbatas ya. Yang kedua, teknologi kita, inovasi, riset dan seterusnya itu lama sekali tidak pernah kita benahi. Di zaman Belanda kita punya yang namanya Pusat Penelitian Perkebunan Gula yang ada di Pasuruan. Itu luar biasa. Peran mereka tahun 1930-an itu menyelesaikan krisis gula dunia. Tapi kesini-kesini karena disuruh untuk mandiri seperti swasta, matilah lead bank yang sangat-sangat besar itu. Jadi menurut saya pemerintah kalau mau serius benahi itu lagi. Oke. Baik, terus kalian, jadi itulah pembicaraan kita yang sangat menarik hari ini. Ada Mas Dori dan Prof. Supardi dan semua sudah kita bicarakan. Kita lihat bagaimana perkembangan berikutnya soal harga gula, kemudian kuota gula untuk Indonesia ke depan. Mudah-mudahan penggeledahan Kejaksaan Agung bisa terus berlanjut sehingga itu bisa membenahi sektor gula Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di Politik Taktis minggu depan.